Selamat pagi umat Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita ada di dalam kebaikan Tuhan. Pagi hari ini pribadi yang mulia, yang mati dan bangkit bagi kita ada di tempat ini. Dia layak untuk kita percayai. Dia pribadi yang sangat-sangat layak untuk kita bersandar dan berharap. Dia sudah membuktikan, dia memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Di tempat ini ada kuasa yang baru. Di tempat ini ada pengharapan yang baru. Di tempat ini ada kepercayaan Tuhan bagi saya dan saudara. Dengan pengagungan dan penghargaan, kita mau menghampiri tata kasih karunia Allah. Sejemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menghormati kedaulatan Tuhan pagi hari ini. Kami tundukkan hati kami di dalam hadirat Allah. Lihatlah Tuhan kerinduan kami. Kami adalah umat-umat yang datang berlari dan mencari menghampiri tata Allah. Kami katakan kami tidak mampu tanpa Kau Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami datang merendahkan hati kami. Membawa hidup kami, membawa keluarga kami, membawa semua doa-doa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami tanpa Engkau? Kami mau bersyukur untuk darah-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu. Hari ini kami melihat kebaikan Allah di rumah Tuhan. Hari ini kami melihat ada satu pribadi yang mengasihi kami. Dan kami mau mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami mau mendekat kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami akan datang. Kami pulang membawa pribadi-Mu. Kami pulang membawa mujizat. Kami pulang membawa hal-hal yang baru yang akan kami terima di dalam hadirat Allah, di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa jahat di tempat ini. Hadirat Allah begitu kuat di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan. Kami siap karena Engkau melayakkan kami, mengampuni, menguduskan kami. Tempat ini adalah tempat hadirat Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Kemuliaan. Yesus, Kau segalanya bagi kita. Dia mati. Dia bangkit. Dia memberikan kasih-Nya tanpa syarat bagi kita. Dia Allah yang sungguh baik bagi saya dan bagi kita semua. Oh, mari kita bertepuk tangan dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia mati. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah bersamaku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah bersamaku. Katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia bergerak di dalam hidup kita. Dia ada di dalamku. Bergerak di Katakan, Tuhan Allah kekuatanku. amin. Dia penuhi hatiku Lagi. dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kekuatanku.
Yesus, Dia baik bagiku. Serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati hanya untuk menebus engkau, saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah menamaku. Dia yang akan membawa kau Sama kalangkan mengalahkan hidupku dipilihkan. Tuhan Allah mendengarku. serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Benar ya? Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Oh, haleluya. So good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Engkau baik, Tuhan. Sepakat dengan iman kami. Sepakat karena kami umat-umat yang mengalami kebaikan Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan mempercayai Engkau tanpa syarat. Kau melakukan rencana-Mu di dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau. Karena Engkau layak. Engkau Yesus yang layak. Layak disembah. Hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang kami percaya dalam dunia ini. Tidak ada pribadi lain Tuhan. Hanya Yesus. Yesus Tuhan. Hanya Kaulah yang sanggup menolongku. Kemuliaan
Engkau pribadi yang layak untuk kami percaya Tuhan. Kami mau percaya tanpa syarat. Kami tidak mau lihat kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau lihat apa yang terjadi dalam hidup kami. Umat Tuhan, naikkan iman-Mu. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Katakan, tetap berserah, keyakinan di dalam iman itu di dalam kita. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia pribadi yang layak untuk kita percaya. Katakan, ku tak menyerah, amin. walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Dengan iman nyatakan Rencana yang terbaik, mari kita terima pagi ini. semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk Pagi ini pula percaya usir semua keraguan ini Tuhan. tanpa syarat, Katakan,
keadaan, iman tidak melihat. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Layaklah kita mempercayai Dia tanpa syarat. Apapun yang sedang engkau alami, pergumulan sebesar apapun saat ini yang sedang engkau alami, sama-sama kita katakan kepada Tuhan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sejumlah kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, katakan tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku, serahkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku, senangkan hatiku, senangkan hatiku. Yesus Tuhan. Haleluya. Iman yang menyenangkan Tuhan adalah iman yang menjadikan Dia raja atas hidup kita. Orang yang berserah adalah orang yang menyatakan Allah bertata dalam hidupnya. Mari umat Tuhan kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kau bertata, berkuasa atas hidupku. Dialah Allah Adonai. Melukis jagat raya, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. katakan Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu semuanya menaikkan pujian, malam bunyi katakan, mujizat dinyatakan. serukan Let is our God. yeah, haleluya. Kaulah Allah Adonaiku. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Kami rindukan kuasa lawatanmu, siapa yang rindu? kebangkitan pasti terjadi. Katakan Oh, 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 serukan datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati
mujizat dinyatakan. Yesus Allah. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini korban persembahan boleh dijalankan. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi hari ini saya menyapa dengan kasih dan kebaikan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bertumbuh di tempat ini. Kalau Bapak Ibu belum memiliki pengembalaan yang tetap, bagi Bapak Ibu yang dari luar kota, kami mengucapkan selamat datang di Kota Palu. Biarlah kebaikan Allah memenuhi semua rencanamu sepanjang minggu ke depan. Dan saat ini kita akan segera menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran lewat firman Tuhan. Orang yang percaya dan orang yang berserah adalah orang yang tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Saat segalanya pergi meninggalkan engkau, maka katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan dengan imanmu, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Ini yang tidak bisa iblis ambil dari hidupmu. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Oh haleluya. Aku masih punya Tuhan. Dengan bangga saudara, Pengharapan. apapun yang iblis ambil dari hidupmu, katakan, aku tetap beriman, Tuhanku besar, Yesus kekuatan, Dia kekuatanku. Yesus kekuatanku. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku
masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya. Sejak kita bangkit berdiri bersama-sama. Punya pengharapan. Katakan, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Engkau Tuhan kami. Haleluya, kami sembah. Haleluya, Engkau Allah kami yang senantiasa ada di dalam setiap musim hidup kami. Haleluya, kami agungkan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Agungkan Dia, sembah Dia. Haleluya, glory, glory, glory bagi Yesus. Engkau layak disembah, Engkau pengharapan kami. Tiada yang seperti Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini Tuhan tahu keadaan kami. Kami tidak mau menjadi orang yang berpura-pura di hadapan Tuhan. Kami mau katakan pagi hari ini, kalau kami yang lemah, ada kekuatan yang sedang menopang kami.
yaitu kekuatan-Mu yang terus bekerja di dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa, biarlah kami terus boleh memandang kepada Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang terus mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat luar biasa ya. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat ya. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya rindu membawakan tema ya. Tema ini berkenaan dengan pribadi yang ketiga dalam Allah Tritunggal yang kita percayai, yaitu pribadi Roh Kudus. Saudara. Nah, saudara, kalau dalam kehidupan kita setiap hari ya, dalam percakapan-percakapan kita, dialog-dialog kita tentang mungkin iman, tentang firman ya, kita sering membicarakan tentang Bapa, membicarakan tentang Anak atau Yesus Kristus ya, bagaimana Bapa ya menciptakan dunia ini ya, Anak menebus kita ya dengan darahnya yang akan kita peringati sebentar. Tetapi ada satu pribadi yang sering kita lupakan. Yaitu apa? Pribadi apa saudara? Pribadi Roh Kudus. Ya, gereja bahkan jarang mengkhotbahkan akan hal ini. Ya, kalaupun dikhotbahkan, yang sering dikhotbahkan adalah kuasa. Ya, saudara, saya selama khotbah di sini mungkin belum pernah ya berbicara tentang pribadi Roh Kudus ini, dan saya pagi ini saya mencoba untuk menyatakan sesuatu kepada saudara ya tentang pribadi yang ketiga atau pribadi Roh Kudus. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 ya. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 kita baca ya. Saudara membaca ayat yang ganjil, saya yang genap ya. Yohanes pasal 14 15 sampai 17 firman Tuhan ya. Tadi saya bilang saudara baca apa ya? Lupa saya. Ya. Yesus menjanjikan penghibur ya, ayat 15. 3, 2, 1. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan apa? Kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Iya saudara, ayat 17 dikatakan sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Saudara, kalau sekarang kita tanya, apakah kita kenal dengan Roh Kudus? Pribadi yang Yesus janjikan sebelum Yesus ya disalibkan, ya dikatakan, ya ketika aku sudah pergi kepada Bapa, aku akan mengutus Roh Kudus supaya Ia menyertai kamu, bukan hanya tinggal di dalammu dan kamu mengenal Dia. Apakah kita kenal Dia, saudara? Sudahkah kalau kita katakan, aku kenal Roh Kudus? Sudahkah pengenalan kita tentang Dia itu
benar apa yang selama ini kita kenal tentang Roh Kudus, sudahkah itu sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan di dalam firman-Nya? Ya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Kita mengenal Dia sebagai apa? Ini penting loh saudara. Saudara, nah sering yang kita dengar bahwa Roh Kudus itu dikhotbahkan sebagai apa? Kuasa. Betul ya? Kalau saudara lihat ya, Roh Kudus kadang dikhotbah sebagai kuasa. Bahkan kalau saudara perhatikan, saksi Yehova itu tidak mempercayai Roh Kudus sebagai pribadi ya, yang setara, yang sehakikat dengan Allah ya, sehingga mereka berkata Roh Kudus itu hanya tenaga aktif yang keluar dari Allah, tetapi bukan merupakan satu pribadi. Saudara. Jadi waktu kita percaya, waktu kita mengenal Roh Kudus, aku kenal Dia. Kita kenalnya sebagai apa saudara? Harusnya kita mengenal Dia sebagai pribadi. Saudara, pribadi itu bagaimana sih? Saya ini kan pribadi, betul ya? Saya punya pribadi, Om Freddy punya pribadi. Pribadi saya dengan pribadi Om Freddy tidak sama, berbeda. Punya pikiran, pribadi seseorang itu dikatakan, ya, sesuatu itu dikatakan punya pribadi. Dia punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Kursi itu tidak bisa dikatakan dia berkepribadian. Karena dia tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Jadi Roh Kudus itu satu pribadi karena dia punya pikiran, ya, punya perasaan dan punya kehendak. Yesus tadi katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dikatakan seorang, namanya juga seorang. Kenapa kok ayat 16 katakan seorang? Kalau bukan satu pribadi, Yesus tidak mungkin katakan seorang. Kenapa kok dikatakan seorang? Karena tidak ada satu kata yang bisa menggambarkan Roh Kudus ini. Kemudian Yohanes mengambil satu tulisan, itu diambil dari seperti kita. Ya. Namanya juga seorang, saudara. Sehingga Yesus dikatakan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong di sini diterjemahkan dari kata Yunani parakletos. Artinya penolong yang lain. Dan di dalam perjanjian baru hanya dipakai dalam disebutkan 5 kali kata parakletos. Parakletos, penolong yang lain, penolong yang sejenis. Saudara, kalau dikatakan sejenis itu sama hakikatnya. Saya mungkin bisa minta tolong ya, ambilkan satu gelas air ya, boleh minta tolong ya. Apa yang disebut sebagai penolong yang lain? Terima kasih Pak Beni. Ya, saudara, di sini ada berapa ini? Bukan, jangan bilang ada 3 ya. Ini ada 2 gelas air. Ya, air yang ini dengan air ini, ya, sama tidak? Sama. Tetapi apakah ini apakah ini menjadi satu? Tidak, ini air yang ada di sini lain dengan air yang di sini. Tetapi apakah ini jenisnya sama? Sama ya. Airnya sama, jenisnya sama. Tetapi tidak bisa kita bilang air yang ini ya adalah
air yang ini, bukan air yang di sini ya air di sini, air yang di sini ya air di sini. Itu sama jenisnya, hanya berbeda gelasnya. Nah, kata penolong yang lain itu memakai kata yang lain itu memakai kata alos, artinya sejenis, sama. Berarti Roh Kudus itu sejenis dengan siapa? Allah. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Makanya kalau orang berkata Roh Kudus itu bukan Allah, hanya sebagai satu kuasa, saudara jangan percaya. Ya, ini satu ajaran yang menyimpang. Dikatakan penolong yang lain. Kalau dalam bahasa Yunani, saudara, untuk menunjukkan satu perbedaan tetapi sejenis, itu ditulis dengan kata alos. Itu berbeda tetapi sama jenisnya. Nah, kalau saudara punya minuman yang lain, mungkin di sini ada Coca-Cola. Ada yang bawa Coca-Cola sini? Saya enggak minta ya. Kalau ada Coca-Cola di sini, apakah itu minuman? Minuman juga. Ya. Apakah itu sesuatu yang lain dari ini? Lain. Tetapi dia tidak sejenis. Itu ditulis dengan kata heteros. Jadi perlu kita perhatikan waktu Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, di situ ditulis dengan kata alos. Itu artinya sama, sejenis dengan Yesus. Yesus adalah penolong dalam hidupmu. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ya, ayat 1, kita mempunyai seorang penolong, pengantara. Di sana ditulis dengan kata Parakletos. Ya. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi, dia adalah pribadi yang menolong kita, dan pribadi ini adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal, dan dia adalah Allah sendiri. Amin, saudaraku. Kapan ya Roh Kudus disebut sebagai penolong? Penolong kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Penolong pada saat kita lemah, itulah Roh Kudus. Pernahkah saudara bergantung kepada dia? Atau kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam menjalani satu kehidupan? Saudara, kalau dia satu pribadi, dia punya kecerdasan. Saudara, namanya juga satu pribadi. Dia punya kecerdasan. Coba buka 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh, saudara, ini Roh Kudus ya, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dikatakan apa? Roh Kudus menyelidiki. Kenapa dia bisa menyelidiki, saudara? Karena dia punya kecerdasan. Kalau dia punya kecerdasan, bukankah itu sebuah pribadi? Betul ya? Kalau orang tidak bisa menyelidiki, kalau dia tidak punya kecerdasan, saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Tetapi Allah sudah menyatakannya kepada kita dengan perantaraan Rohnya. Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu sampai kepada rencana-rencana Allah yang paling tersembunyi sekalipun. Jadi kalau ditanya pribadi siapa yang paling tahu hati Allah? Pribadi Roh Kudus. Karena dia memiliki kecerdasan. Dia memiliki pikiran, saudara. Jadi dalam pikiran itu bukan hanya pinter matematika saja. Tetapi dalam pikiran itu ada pertimbangan, ada kebijaksanaan, ada wisdom.
Dalam pikiran ada kecerdasan. Nah, pribadi ini karena dia memiliki kecerdasan, Roh Kudus juga mengajar dalam kehidupan orang percaya. Saudara, makanya guru agung kita yaitu Roh Kudus. Belajarlah kepada Roh Kudus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Ya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang apa? Karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh apa? Hikmat manusia, tetapi oleh roh. Roh itu mengajar orang percaya. Makanya saudara kalau membaca kitab suci, walaupun mungkin saudara sudah baca renungan dari pendeta ini, dengar khotbah dari pendeta itu, coba baca dengan teliti, minta Roh Kudus ajar saudara. Adakah dia mau menyatakan sesuatu yang lebih spesifik dalam hidupmu? Minta Roh Kudus, karena Roh Kudus mengajar kita, karena dia pribadi yang mempunyai kecerdasan. Nah, selain dia punya kecerdasan, Roh Kudus juga yang dikatakan pribadi, dia mempunyai perasaan. Saudara-saudara ini pribadi kan? Amin. Nggak ada yang punya pribadi sini. Pak, saya punya pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi. Bukan itu maksudnya ya. Pribadi itu sesuatu yang ada dalam dirimu sebagai seorang manusia. Ya, makanya hewan itu tidak bisa disebut sebagai pribadi. Pribadinya hewan itu begini-begini, tidak ada saudara. Ya, manusia lah yang disebut sebagai pribadi karena dia punya pikiran, punya perasaan. Coba Efesus 4 ini banyak kita akan membuka Alkitab ya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Janganlah kamu mendukakan. Saudara tahu artinya didukakan? Saudara pernah didukakan seseorang? Pernah ya? Kita pacaran lama, putus. Berdukalah hati kita. Kenapa kok bisa berduka? Karena kita punya perasaan. Kita sudah mengikat perjanjian dengan klien, dengan teman bisnis, tahu-taunya kita ditipu. Hati kita berduka, terluka. Kenapa kok bisa terluka? Karena saudara dan saya adalah seorang pribadi. Dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Makanya dia bisa didukakan. Nah, dia juga memiliki kehendak. Yang ketiga ya, 1 Korintus 12 ayat 1 ya. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 8 dan 9, loncat ya ayat 8 dan 9. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk artinya apa? Memberikan. Saudara, pemberian itu lahir dari mana? Karena ada kehendak. Ya, Roh Kudus mempunyai kehendak, makanya dia mampu memberikan karunia itu. Saudara, bahkan kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 ya, 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus, apa dikatakan?
mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Roh Kudus bisa mencegah loh saudara. Berarti kalau dia bisa mencegah itu, dia pribadi yang punya kehendak. Bukan sekedar kita kenal dia, pribadi yang berkuasa, mempunyai kuasa. Nah saudara, oleh sebab itu kita perlu belajar ya karena dia seorang pribadi. Nah seperti saya katakan tadi, apakah kita mengenal dia sebagai pribadi? Nah saudara, kalau pribadi-pribadi tadi ada punya pikiran, punya kecerdasan, punya perasaan, punya kehendak. Saudara, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pasti dia akan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita diberi Roh Kudus. Saudara, hal-hal yang tadi itu dia akan mengerjakan dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah kita akan memberikan ruang kepada dia ketika dia menyatakan kehendaknya? Ketika dia memberikan satu ide-ide, apakah kita mau menanggalkan ide kita? Ketika dia, saudara, kita melakukan sesuatu, apakah kita akan berpikir, apakah nanti ini akan melukai perasaannya atau tidak? Kalau dia seorang pribadi, apa respon kita, saudara? Bahkan kalau dia seorang pribadi, Roh Kudus juga ini memimpin kita dalam seluruh kebenaran, saudara. Yohanes 16 ayat 13 ya, dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dikatakan dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi jangan pikir Roh Kudus itu seperti pemimpin atau seperti ketua kelas. Bukan seperti itu. Roh Kudus itu seperti guide. Saudara pernah pergi Israel kan? Pernah ya? Siapa yang belum sini? Roh Kudus itu seperti guide. Bukan hanya bukan sekedar pemimpin tour. Saya misalnya seorang pemimpin tour Israel ya gitu kan. Saya hanya memimpin rombongan. Tetapi saya bukan guide itu, karena saya mungkin belum tahu tempatnya di mana, saya tidak tahu sejarahnya bagaimana, saya tidak ngerti ya apa yang terjadi di situ pada saat itu. Nah, tetapi kalau guide itu dia mengerti sejarahnya bagaimana, kebenarannya seperti apa. Dan ayat ini saya sangat suka, saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Kata memimpin itu dikatakan, he will guide you into all truth. Dia akan memimpin engkau, maksudnya menunjukkan kepada engkau, menyatakan kepadamu, kepada seluruh kebenaran. Menunjukkan hal-hal yang dia sendiri mengetahuinya. Kalau seorang pemimpin biasa, saudara, kadang dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Betul? Tetapi kalau Roh Kudus, dia mengetahui apa yang ada di depan. Ini pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Pernahkah saudara kalau berdoa pagi, Roh Kudus pimpin saya, tuntun saya, beri hikmat saya untuk mengambil setiap keputusan seperti yang engkau mau. Kenapa? Karena dia pribadi yang tahu jauh ke depan.
Kadang kita tidak tahu kan apa yang terjadi di depan. Bukan kadang, kita tidak tahu. Jangankan berapa hari, sebentar pulang saja kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Untuk sesuatu yang, apalagi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang begitu vital dalam hidup kita. Misalnya seperti kita mau menikah. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa, Roh Kudus pimpin saya untuk menemukan jodoh yang seperti Engkau mau. Ini penting loh saudara. Karena pernikahan itu seumur hidup. Sekali seumur hidup. Jangan sampai salah menikah. Saudara, kalau saudara potong rambut menyesalnya berapa hari? 1 bulan. Betul ya? Kalau kita sekolah bodoh menyesalnya berapa? 1 tahun. Wah, tidak naik kelas tahun depan belajar giat. Naik. Ya. Tetapi kalau kita salah menikah, menyesalnya berapa? Selama hidup di bumi menyesal. Aduh, coba dulu. Ya, si A itu. Wah. Saudara, jadi sebelum kita mengambil satu kesimpulan, mari bertanya, minta pimpinan Roh Kudus. Saya ingat sekali saudara, satu kali mungkin saya pernah saksikan di tempat ini. Satu kali kami mau melakukan fellowship di Makassar. Ya, waktu itu saudara, saya itu enggak tahu ya. Waktu berbincang-bincang dengan seseorang, ya, orang itu berkata begini, Pak Bagus, radiator mobil itu harus diganti setiap berapa puluh ribu gitu ya. Ya, saya enggak ngerti saudara, maksudnya apa maksudnya ya, untuk apa gitu. Yang penting karena Bapak ini ngomong, saya kemudian beranikan diri ganti loh saudara. Saya ini orang bodoh, enggak ngerti ya tentang perbengkelan gitu, enggak ngerti. Tetapi ya karena saya mau belajar, saya ganti sendiri dan akhirnya bisa. Saudara tahu waktu kami sama-sama berangkat, entah sampai di daerah Mamuju sana itu, di daerah yang sangat sepi, itu betul-betul radiatornya teman itu, mobilnya, itu kering dan panas. Seumur-umur saudara, saya tidak pernah pinjam kunci 12 di jemaat. Saya bilang, saya pinjam kunci ini, saya bawa. Tetapi hari itu saya pinjam kuncinya. Saudara, dan betul-betul jam 2 pagi mobilnya gak bisa jalan. Mulai naik panasnya. Saudara, bagaimana? Tetapi itulah saya ngerti betul. Pimpinan Roh Kudus betul-betul nyata. Saat itu dari apa yang saya pelajari, saudara, apa yang saya sudah lakukan, saya praktekkanlah di mobil itu. Dan itu berhasil. Saya tidak tahu bahwa itu adalah pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bukan untuk sesuatu yang wow, bukan untuk sesuatu yang hanya dalam bidang rohani, tetapi dalam hal-hal yang sekecil itu Roh Kudus bisa memimpin kita. Bukankah untuk hal-hal yang lain? Kenapa kita tidak minta pimpinan Roh Kudus? Saudara, bukankah untuk hal-hal yang begitu vital? Kenapa kita tidak minta pimpinan Roh Kudus? Kalau dia sebagai orang yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, Roh Kudus juga berkata-kata. Saudara, dalam Kisah 13 ayat 2, Kisah Rasul 13 ayat 2, ini pentingnya kita mengerti pimpinan Roh Kudus. Pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Berkatalah Roh Kudus. Jadi bagaimana Roh Kudus memimpin kita? Dia akan berkata-kata di dalam dirimu. Pernahkah saudara merindukan Roh Kudus, apa yang harus aku katakan? Roh Kudus berkatalah di dalam diriku.
Apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus pimpin aku sepanjang hari ini. Urapi aku, tuntun aku. Saudara, ini penting. Karena dia adalah seorang pribadi yang memimpin kita. Ya. Kisah 8 ayat 2 bagaimana Roh Kudus memimpin Filipus. Ya. Kisah 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah. Itu semua pimpinan Roh Kudus tuh saudara. Ya. Para rasul tidak bertindak sembarangan, tidak melakukan dengan sesuka hati, tetapi mereka betul-betul ya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memimpin dengan mengatakannya sesuatu di dalam roh kita. Saudara, pernahkah saudara mendengar dia berkata-kata di dalam roh? Pernah? Ya, harusnya kita merindukan satu kehidupan yang intim seperti itu ya di dalam kehidupan kita ya. Dia memimpin kita. Ya, yang pertama tadi dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran dengan cara menyatakannya. Yang kedua, dia akan menyadarkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Ya, Roh Kudus kalau yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Bapa itu datang, ya, dia akan datang dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, kita tidak mungkin bisa bertobat, bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita kalau Roh Kudus tidak pernah menyadarkan kita. Jadi kalau saudara bisa sadar saudara salah, saudara bisa sadar saudara ini orang berdosa, karena Roh Kudus bekerja menyadarkan engkau. Dalam terjemahan lama ya, dalam terjemahan lama Yohanes 16 ayat 8 dikatakan begini. Apabila ia datang, maka ialah akan menerangkan kepada isi dunia ini dan dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Akan menerangkan. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Nah, Roh Kudus juga selain dia menyadarkan dunia, dia juga berdoa syafaat untuk kita. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Sudah? Demikian juga Roh ya membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Indonesia Literal Translate edisi ketiga dikatakan begini, dan demikian juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Saudara, dalam kelemahan pernah minta Roh Kudus, tolong saya ya, membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan. Ya, perhatikan, sebagaimana seharusnya, tetapi Roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Kita waktu dalam kelemahan, saudara. Karena hebatnya kelemahan itu, karena hebatnya penderitaan itu, sampai kadang kita tidak tahu, betul ya? Tidak tahu apa yang harus kita doakan. Tidak tahu mulai dari mana. Tidak tahu apa yang akan kita katakan. Tetapi bersyukur Roh Kudus yang dalam hidupmu, dia bersyafaat bagi engkau. Amin, saudaraku. Karena dia seorang pribadi.
Ya, kalau hanya sebuah kuasa, dia tidak mungkin bersyafaat. Bisakah kuasa bersyafaat? Tidak bisa. Hanya pribadi yang bisa bersyafaat itu apa sih? Berdoa bagi orang lain. Itu bersyafaat. Ya. Roh Kudus juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Melakukan mujizat yang luar biasa dalam Kisah 8 ayat 39. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Tuhan Roh Tuhan melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihat lagi, dan ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Roh Kudus melakukan hal yang luar biasa. Bisa melarikan Filipus. Tiba-tiba saudara. Jadi Roh Kudus melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah benar-benar satu pribadi. Karena dia bukan sekedar kuasa. Ya. Kalau kita mengenal dia satu pribadi, apa kerinduan terbesar kita, saudara? Hah? Kalau saudara kenal saya sebagai seorang pribadi, apa kerinduan terbesar saudara? Hah? Apa? Saya rindu mengenal dia lebih dekat, lebih dalam. Aku rindu dipenuhi olehnya. Tetapi kalau dia hanya sebagai kuasa, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana aku bisa menggunakannya? Betul? Tetapi kalau dia seorang pribadi, bagaimana aku bisa dikuasainya? Bagaimana aku bisa digunakannya? Ya, bagaimana aku bisa dipakainya? Bagaimana aku bisa dipenuhinya? Tetapi kalau dia sebagai sebuah kuasa saja, pasti kita hanya rindu untuk menggunakannya. Ya saudara, makanya saya jujur, saya nggak tertarik kalau ada seorang pendeta berkata begini, terimalah Roh Kudus. Maksudnya begini, dengan satu gerakan atau saya mengimpartasikan Roh Kudus. Apakah satu pribadi bisa diimpartasikan? Tidak bisa. Hanya kuasa yang bisa diimpartasikan. Roh Kudus pribadi tidak bisa saya transfer kepada saudara. Bisakah pribadi saya transfer? Bisakah Roh Kudus? Bisakah Yesus saya transfer kepada saudara? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Yesus adalah pribadi. Tidak bisa, saudara. Yang bisa, waktu saya berdoa mungkin bagi saudara, dan tiba-tiba Roh Kudus menghampiri saudara, itu masih bisa terjadi. Seperti yang terjadi di Efesus. Ketika Paulus berjumpa dengan jemaat itu, ketika mereka tidak tahu bahwa ada pribadi Roh Kudus, kemudian Paulus berdoa. Waktu Paulus tumpang tangan, Roh Kudus turun. Tetapi tidak dikatakan Paulus mentransfer Roh Kudus. Tidak. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia sama dengan pribadi Allah, pribadi Anak. Dan ini adalah pribadi yang ketiga dalam Allah Tritunggal. Amin, saudaraku. Ya, kayaknya tidak cukup ini waktunya kalau saya teruskan ini. Ya, nanti sore mungkin saya akan lanjutkan hal ini. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Dia adalah penolongmu, saudaraku. Penolong yang sejati dan suci. Roh rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Engkau Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Lebih lagi urapan-Mu, lawan setiap kami, jamah setiap kami. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Mari kita angkat tangan kita, katakan bekerja di tempat ini. Ya Roh Kudus, Engkau pribadi yang lembut, pribadi yang manis, bertata dalam hidup kami. Urapan-Mu, lawatanmu, lawan setiap kami. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Mari kita angkat tangan kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerja di tempat ini. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari Engkau bekerja di dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih, pimpin setiap kami. Bimbing setiap kami. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang dengan hormat para pelayan Permen Kudus tampil ke depan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau membuka Tuhan semua kepribadian Allah Tritunggal, agar kami dapat mengenal Engkau secara pribadi. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, urapi kami Tuhan. Terlebih pada siang hari ini,
Di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami sambut, kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu juga Tuhan. Agar kami dapat layak hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Amin. Benar Tuhan. Nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Sekali lagi. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Saya jemput, kita jemput pagi Yesus, ini. Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Kira papa kira dada pasyaka. Amin, amin. Yes, glory. Kira papa kira dada pasyaka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Amin, amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang ajaib. Glory, glory. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Kami syukur Tuhan, Roh Kudus berkarya di tempat ini. Engkau menjamah hati kami. Agar kami dapat lebih peka mendengarkan suara-Mu, pimpinan-Mu. Agar kami dapat masuk rencananya Bapak. Kami percaya jikalau kami taat akan pimpinan Roh Kudus-Mu, mujizat-mujizat besar terjadi di tempat ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat. Engkau berkati juga hamba-hamba Tuhan yang datang memberitakan firman-Mu. Engkau buka rahasia firman-Mu Tuhan, terutama tentang Tritunggal. Kami lebih ingin mengenal Engkau. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin.